Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Asmastari Sundawati, NPM 2003650131. Saya dari kelas 2C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua penyusunan rencana kegiatan UKSM, yang ketiga pelaksanaan tiga program pokok UKSM dan strata, yang keempat monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang kelima indikator keberhasilan, dan yang keenam penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan yang dilakukan oleh tim pembina tingkat pusat, ternyata masih cukup banyak sekolah yang belum melaksanakan UKSM secara baik dan benar, terutama disebabkan kurangnya pembinaan, buku-buku, pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM, kesadaran, komitmen, dan kerjasama dari 4 kementerian. Di samping itu pula, masih kurangnya pelatihan untuk pembina dan pelaksana UKSM guna peningkatan pemahaman dan wawasan. Sasaran pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM ini adalah tim pembina UKSM dan tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. Tujuan disusunnya buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM yaitu yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKSM bagi tim pembina dan pelaksanaan UKSM dalam menyusun program dan kegiatan UKSM. 2. Membantu warga sekolah dalam memahami dan melaksanakan trias UKSM. Guru dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKSM dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan 3 program pokok UKSM atau trias UKS. Yang ketiga, pelaksanaan program harus dilakukan secara terpadu, terarah, intensif, dan berkesinambungan. Yang keempat, membantu guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana UKS di sekolah. Ruang lingkupnya, pedoman dan pembinaan dan pengembangan UKSM mencakup yang pertama, PT UKSM dalam pembinaan dan pengembangan UKSM secara berjenjang. Yang kedua, tim pelaksana UKSM dalam mengimplementasikan trias UKSM di sekolah. Selanjutnya ada tujuan umum dan tujuan khusus UKS. Tujuan umum untuk membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik. Tujuan khusus yang pertama, meningkatkan tingkat dan keterampilan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan hidup bersih dan sehat baik dalam bentuk fisik, non-fisik, mental maupun sosial. Selanjutnya, bebas dari pengaruh dan penggunaan obat terlarang dan berbahaya, meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik, dan memiliki sikap keyakinan daya tangkal bahwa perbuatan yang harus dihindari. Sasaran UKS. Warga sekolah madrasah, kepala sekolah madrasah, guru peserta didik, pegawai sekolah, unsur Kopkesmas dan unsur tim pelaksana sekolah dari tingkat pendidikan usia dini sampai dengan tingkat pendidikan menengah atas TKRA, SDMI, SMPTS, dan SMA SMK atau MA. SLB termasuk peserta didik pondok pesantren dan lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Ruang lingkup pembinaan UKSM di sekolah atau madrasah. Yang pertama, pendidikan kesehatan dimaksudkan adalah peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan hidup bersih, pembudayaan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan kesehatan dimaksudkan antara lain imunisasi, screening kesehatan, pemeriksaan dan perawatan gigi, serta mulut, PHBS, tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, pemberian tablet tambah darah, dan lain-lain. Yang terakhir, pembinaan lingkungan sekolah sehat dimasukkan adalah
Pelaksanaan 7K, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan. Tim pembina dan tim pelaksana UKSM. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan UKSM secara terpadu dan terkoordinasi, maka dibentuk tim pembina UKSM pada setiap tingkat pendidikan, yaitu tim pembina UKSM pusat, tim pembina UKSM provinsi, UKSM kabupaten atau kota, kecamatan, dan tim pelaksana di sekolah. Tugas dan fungsi tim pelaksana UKSM. Tugasnya yaitu menyusun rencana kegiatan, melaksanakan penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Melaksanakan program Rias UKS, menjalin kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, masyarakat LSM, pemerhati pendidikan dan kesehatan, dan instansi terkait dalam melaksanakan UKSM. Menyiapkan sekolah menjadi sekolah bersih, sehat, aman, dan nyaman. Melaksanakan ketatausahaan dan data bahasa kegiatan, menyampaikan laporan pelaksanaan kepada TP UKSM kecamatan, melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKSM. Fungsinya, yang pertama mempunyai tim pelaksana UKSM, mempunyai guru pembina UKSM bersertifikat, ruang UKS tersendiri, kadar UKSM minimal 10% dari jumlah siswa, pengimplementasian Rias UKS, mempunyai papan nama tim pelaksana UKS dengan ukuran disesuaikan dengan papan nama lainnya yang sedang digunakan. Tugas dan fungsi pelaksana UKSM. Yang pertama, pembinaan peserta didik melalui kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang kedua, pembinaan tim pelaksana UKSM melalui peningkatan jumlah kuantitas, pendidikan formal, pelatihan, bimbingan teknis, seminar lokakarya, pengawasan dan monitoring setelah evaluasi, pembinaan sarana prasarana, lingkungan, penelitian dan pengembangan, membuat area promosi kesehatan di sekolah, madrasah melalui media cetak dan elektronik, spanduk, pamflet, dan stiker disesuaikan dengan kondisi sekolah atau madrasah. Membentuk kelompok kerja atau pokja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi, administrasi, persyaratan ruang UKS. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai penyusunan rencana kegiatan UKSM. Penyusunan rencana kegiatan UKSM itu, yang pertama, rencana kegiatan UKSM tahunan itu yang disusun oleh TP UKSM dan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran. Yang kedua, rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM merupakan bagian dari rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana anggaran belanja sekolah atau RABS. Langkah pelaksanaan itu yang pertama menyusun rencana kegiatan UKSM dan rencana anggaran belanja atau RAB. Yang kedua mengajukan rencana kegiatan UKSM dan RAB UKSM pada rapat pengurus komite sekolah untuk dimasukkan pada RKS dan RABS. Yang ketiga, sekolah dan komite sekolah menetapkan dan mengalokasikan ke dalam RKS dan RABS. Selanjutnya, dalam penyusunan rencana kegiatan UKSM itu kita perlu memperhatikan yang pertama kegiatan yang mengacu pada program UKSM, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah yang sehat, peningkatan mutu pertengahan, dan lain-lain. Yang kedua, jenis kegiatannya, apakah kegiatan rutin dan sudah baku, kegiatan tambahan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan itu disesuaikan dengan kalender pendidikan, tidak mengganggu proses belajar mengajar, dan tidak dilaksanakan pada masa ujian. Yang ketiga, dana kegiatan. Kegiatan yang memerlukan dana dapat dimusyawarahkan dengan tim pelaksana, komite sekolah yang tidak memberatkan orang tua, yang disesuaikan kemampuan komite sekolah atau orang tua, sumbangan lain yang tidak mengikat, serta usaha dari pihak sekolah melalui kegiatan peserta didik, misalnya hasil kebun sekolah, koperasi, BOS, POK, dan lain-lain. Tugas dan tanggung jawab 4 kementerian. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
memiliki tugas dan tanggung jawab menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS. Yang ketiga, mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS dan kader kesehatan sekolah seperti dokter kecil, konselor sebaya, kader kesehatan remaja, dan lain-lain. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang pertama, menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS. Yang kedua, memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi kandidat tentang UKSM. Yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler, menetapkan standar prosedur dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS, pengembangan metodologi pendidikan dan kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Memfasilitasi penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria program UKS, mendorong pemerintah daerah kabupaten kota untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan UKSM, mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKSM dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Selanjutnya, terdapat tugas tim pembina UKSM pusat. Tugas tim pembina UKS provinsi, menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS, menyusun petunjuk pelaksanaan, melaksanakan monef, membuat laporan berkala, melaksanakan ketatausahaan TPUKS, melaksanakan rakerda UKSM provinsi, melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKSM, menjalin laporan kerjasama dengan LS pihak swasta dan LSM. Tugas tim pembina UKS kabupaten atau kota itu menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM, menyusun petunjuk teknis, membuat laporan berkala, melaksanakan ketatausahaan tim pembina UKS, melaksanakan rakerda UKS kabupaten atau kota. Tugas tim pembina UKS kecamatan yang pertama, menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS, membina dan melaksanakan UKSM, mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS, melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan UKS dan sektor UKS, membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelaksanaan 3 program pokok UKSM dan strata. Pendidikan kesehatan. Pelaksanaan pendidikan kesehatan itu ada dibagi menjadi 2, yaitu dapat diberikan melalui kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler itu pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan pada jam pelajaran, visual kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan dapat dilakukan TKRA, sekolah dasar atau RI, SMP MTS, SMK SMA, dan MA, serta sekolah luar biasa dan boarding school. Pendekatan dan metode melalui pendekatan individual dan pendekatan kelompok, dan metode belajar kelompok, kerja kelompok, diskusi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelaksanaan kesehatan. Tujuan pelaksanaan kesehatan itu meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Tempat pelayanan kesehatan itu di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan, di puskesmas dan instansi kesehatan yang berikutnya sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan itu, pelayanan kesehatan diperlukan dan didelegasikan kepada guru. Terus pelayanan kesehatan di puskesmas itu oleh bidan atau oleh dokter.
Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah itu adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau tempat kegiatan pendidikan. Lingkungan sekolah sehat itu adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Pembinaan lingkungan sekolah yang sehat itu adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang keempat, kita akan membahas mengenai monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Apakah yang kalian ketahui tentang monitoring? Nah, monitoring itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan. Hasil yang diharapkan itu apabila ada kegiatan yang kurang itu dapat segera dikoreksi dengan baik. Instrumen monitoring. Untuk memudahkan pelaksanaan monitoring oleh kepala sekolah, maka sebaiknya digunakan instrumen monitoring seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya terdapat alur monitoring dan alur pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKSM yang akan datang. Unsur-unsur yang dievaluasi itu meliputi yang pertama, perubahan tingkat pengetahuan, yang kedua, perubahan sikap dan penghayatan terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat, yang ketiga, perubahan tingkah laku kebiasaan kehidupan sehari-hari dan PKHS atau pendidikan keterampilan hidup sehat. Selanjutnya, kehidupan hidup sehat dan derajat kesehatan yang meningkat pada peserta didik, perubahan keadaan lingkungan 7K, tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan pembinaan dan pengelolaan UKS. Pelaporan dalam pelaksanaan UKSM adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup beragam pelaksanaan UKSM yang dilakukan oleh tim pelaksana UKSM. Hal-hal yang perlu dilaporkan itu dapat melalui pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dalam pendidikan kesehatan itu ada kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang perlu dilaporkan dalam kurikuler itu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan mata pelajaran lain yang mengintegrasikan. Yang kedua, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler pemeriksaan rutin yang berkala, dokter kecil atau kadar kesehatan remaja, PKS, lembaga kebersihan kelas, dan lain-lain. Dan pelayanan kesehatan, penjaringan termasuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan upaya pencegahan lain, pengobatan spesifik yang dirujuk kalau ada, pemberantasan sumber infeksi, alih teknologi pengetahuan kesehatan atau pelayanan kesehatan kepada guru dan peserta didik, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikator keberhasilan. Indikator UKSM di sekolah dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama input, indikator output, dan yang terakhir indikator dampak. Indikator input adalah indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKSM seperti SK tim pelaksana UKS sekolah atau M, rencana kegiatan UKSM, rencana anggaran belanja dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah, peranan keterlibatan komite sekolah, masyarakat dan PKK, puskesmas, dan tim pembina UKSM kecamatan. Yang kedua, indikator output. Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKSM itu seperti pelaksanaannya 3 UKS, trias UKS, pelaksanaan program UKS sekolah ditangani oleh anak, ketersediaan sarana prasarana UKS, ketersediaan air bersih, kantin sehat, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, indikator dampak.
meliputi meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat, partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS, dan terwujudnya UKSM. Yang terakhir yaitu penutup. Buku Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKSM ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan UKSM. Buku ini merupakan penjabaran dari pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. Dengan adanya pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM, sekolah madrasah diharapkan dapat melaksanakannya dengan tertib, baik, dan benar, sehingga upaya meningkatkan perilaku hidup sehat peserta didik dan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.